kuku atau kura-kura di sini yang disebut umumnya adalah dia membedakan kuku. Sedangkan untuk penyu air asin dia berupa tidak memiliki kuku tapi hanya memiliki sirip ataupun kayak selaput gitu, nah seperti titik. Itu yang membedakan. Dan posisi bentuk lebih besar itu penyu air asin daripada kura-kura. Nah itu pembedakannya. Kalau untuk umur kami pelajari, untuk bertahan hidupnya lebih lama juga penyu air asin daripada kura-kura ataupun biuku ini. Ada beberapa poin juga. Pertama, untuk di kawasan Indonesia itu hanya ada untuk di negara ada 3 negara. Pertama Indonesia, kedua Vietnam, ketiga Thailand. Itu yang berbentuk kura-kura yang habitatnya seperti halnya sama yang di sini, seperti biuku ini, hanya 3 negara. Itu makanya dikatakan hewan ini langka. Jadi umumnya untuk dari kelompok sendiri sih memang kita niat untuk memperkenalkan supaya luas maupun melalui media sosial ya memang ada, tapi terkait dari pemerintah untuk saat ini memang ini belum terlalu meluas untuk diperkenalkan karena baru terbentuk kelompok ini berapa tahun. Harapan sih kami mudah-mudahan yang akan ke depan bukan hanya sekedar di Kabupaten Pasir, kalaupun bisa nanti mencapai luar negeri gitu, bisa diperkenalkan dengan kegiatan kelompok ini. Nah, jadi untuk lokasi penangkaran biuku ini di Kalimantan Timur ini cuma ada hanya di Desa Damit, Kecamatan Pasir Melengkung juga ada, khususnya penangkarannya. Kaya roa ala saya sodeo atang loa karupete mone itam ulun paling di lokasi ini sistem harus dirawat. Kenapa? Hewan ini sama halnya kayak manusia, mau agak bersih. Nah, contohnya begini. Ini lokasi kita lihat, ini kan ada kayak garis-garis. Ini kalau umumnya bilang orang ini kayak ditarik sama paku gitu. Nah, fungsinya supaya posisi pasir ini biar agak lembut, nggak padat. Karena habis hujan dia padat, jadi harus ditarik sama posisi paku kayak sisir gitu loh. Nah, ini posisinya. Dan kalau untuk bekas hewan ini, nah ini contoh bekas kakinya nih. Ini bekas kakinya nih. Jadi posisi hewan ini dari air naik ke atas untuk posisi bertelur. Jadi kalau jangka waktu untuk mereka posisi naik atau selesainya bertelur itu menentukan dari posisi air pasang atau surut. Jadi kalau waktu pasang hewan indukan biuku ini posisinya sudah di atas. Waktu posisi air mau berpaling atau air kecil dia sudah selesai dalam bertelur. Jadi posisi indukannya ini sudah turun. Jadi hewan ini sifatnya bisa dikategorikan agak pemalu karena dia nggak bisa melihat kayak cahaya atau berupa kayak bentis kayak orang gitu tiba-tiba kaget. Dia sangat peka hewan ini. Jadi dia betul-betul teliti dalam waktu dia mau bertelur. Tapi kalau dia waktu mulai mau bertelur atau pas bertelur itu nggak apa-apa kita dekatin. Sama halnya kayak penyu air asin, waktu bertelur bisa didekatin. Tapi kalau waktu sebelum dia bertelur itu nggak bisa, karena hewannya ya sifatnya kayak gitulah, agak kritik. Nah ini lokasinya bisa dilihat. Di sini yang lokasi terbuka ada beberapa titik, ada juga yang belum terbuka. Ini lokasi tempat indukan biuku bertelur. Ini lokasinya. Kalau yang di sana tadi tempat penetasan telurnya. Jadi kenapa telurnya dibawa ke atas? Karena ada beberapa kendala. Pertama dari posisi namanya Sungai Kandilo ini
kebanyakan seringnya banjir. Jadi kalau banjir, posisi lahan ini akan tenggelam. Jadi telur itu tidak akan bisa secara manual atau bisa dikategorikan keberhasilannya sepenuhnya tidak sampai 100%. Nah, makanya kita selamatkan telurnya, baru kita bawa ke lokasi tempat penetasan. Itu posisi telurnya. Jadi kalau kawasan untuk di daerah desa-desa yang umumnya tempat indukan biuku bertelur ini hanya sampai mulai dari hilir. Ini hilir, ke sana daerah hilir. Itu mulai dari daerah Sangkuriman, Damit, Longpinang, Bokoso, Lempesu. Hanya 5 desa posisi tempat mereka bertelur. Karena posisi ini betul-betul yang sering dan udah lama mereka jelajahi tempat mereka bertelur. Luar daripada itu tidak ada tempat mereka bertelur. Jadi hanya 5 desa untuk di kawasan Kecamatan Pasir Blengkong. Jadi musimnya ini mulai dari bulan 5 sampai bulan 9 posisi indukan bertelur. Tapi karena tahun ini kita ada kendala di cuaca, kadang hujan, kadang panas. Kalau dia maksimal dalam setahun itu hanya 3 bulan proses dia bertelur. Mungkin tahun ini bisa mencapai bulan 11 untuk dia bertelur karena cuaca. Kalau untuk keberhasilan dari indukan biuku bertelur ini yang bisa kita tetaskan, itu cenderungnya dari yang biasa, yang hampir 95% yang bisa ada keberhasilan itu dari indukan yang udah betul-betul sudah besar atau tua. Kalau yang kita lepas tahun 2017 itu sudah bertelur, tapi karena telurnya masih kecil itu tidak akan bisa netas. Nah, jadi bisa kita jelaskan kalau telur ini tergantung dari umur indukannya yang bisa ditetaskan. Nah, jadi kalau untuk telur itu yang kita bisa membedakan berhasil atau gagalnya telur tersebut, itu bisa kita lihat posisi waktu kita pengambilan telur. Jadi kalau telur tadi kecil yang saya bahas dari awal, itu tidak akan berhasil. Besar tetapi posisi telurnya agak lembek, itu tidak akan juga berhasil. Dia betul-betul besar dan posisi kulit dari telur tadi agak seperti terasa agak pasir, itu dia cenderung keberhasilannya hampir 95%. Itu dia kalau untuk cara penetasannya. Jadi kalau untuk indukan biuku ini bisa kita anukan tergantung dari istur ukuran. Nah, kalau semakin besar indukannya ini berarti telur itu semakin kurang dari jumlah. Biasanya yang umum standar telur ini kalau yang besar itu hanya mencapai 20 dan 18 biji. Tapi kalau indukannya kecil, telurnya juga kecil, itu mencapai 20 sampai 23 biji. Itu yang tidak bisa ditetaskan. Yang standar yang bisa ditetaskan itu ukuran jumlah telurnya mencapai 18, 15 dalam satu sarang atau satu lubang. Nah, kalau untuk musim kawinnya indukan biuku ini kita masih dalam penelitian, tidak bisa saya jelaskan secara rinci, tapi kita hanya tahunya dalam 1 tahun dengan bulannya sekian itu musim mereka bertelur. Bisa dikategorikan hewan liar ya. Nah, jadi kalau untuk kelangsungan hidup ataupun dia bertahan di alam liar, ini sebenarnya tergantung dari posisi tempat mereka mencari makan. Nah, jadi kalau sumber daya untuk pakan di daerah aliran sungai ini ya bisa ya untuk mereka mencukupi lah, masih bisa. Karena sistemnya seperti kayak buah-buah perangat atau kangkung-kangkung. Umumnya kan masyarakat banyak tuh nanam-nanam kangkung di pinggiran pantai gitu. Nah, itu mereka konsumsi itu. Kalau daging mereka nggak makan. Kalau untuk biuku ini sampai saat ini ya saya belum ada komplain atau ada informasi dari dinas-dinas maupun masyarakat yang terkait, itu tidak ada laporan kalau soal ada penyakit ataupun ada jenis kayak ada efek-efek samping gitu. Nah, itu belum ada. Pasir sedia nyambut kita. Deo awak tata malam-malam, katon sadureng asma benuwo, goa tengkorakmu batu gajah. Deo aso awawi
Kalau di Berau itu namanya kan kura-kura. Kalau ini kura-kura air tawar, kalau dalam bahasa daerah kami itu biuku. Memang waktu itu di komisi Dewan Daerah kita mengatakan bahwa itu mau dipindahkan ke bahasa ilmiahnya Buluku kan. Nah, namun karena pesan orang tua dari zaman Bahari sampai sekarang itu memang namanya tidak boleh diubah karena bahasa kami itu biuku gitu. Jadi waktu itu tidak jadi diadakan perda atau peraturan daerah mengenai tentang hewan tersebut dijadikan hewan seperti yang dimau oleh para komunitas mahasiswa dari Surabaya waktu itu, seperti itu. Jadi kalau tentang biuku itu memang dari dulu sudah ada dan dia bertempat tinggal di seputaran sungai yang berair tawar, khususnya Sungai Kandilo. Karena beberapa waktu yang lalu saya kan ke Berau itu tidak ada. Dia kalau di Berau ini komunitasnya habis lari ke RSP namanya kura-kura. Jadi itu tentang biuku Mbak, artinya sebelum kita lahir memang sudah ada itu di daerah Sungai Kandilo itu bertempat tinggal di Desa Bukoso ada, Pulau Pinang ada, dan satu-satunya di Damit dijadikan ikon. Karena kemarin yang disahkan sama Bupati itu di Desa Damit RT 01 itu. Begitu. Nah jadi kalau untuk PADES, karena memang surut berkembangnya itu kan tergantung dari suasana iklim. Artinya kalau iklim itu musim hujan, dia itu naik ke atas itu kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hiruk pikuknya orang nambang pasir kan mereka tidak bisa lebih menyebar luas lagi. Artinya untuk ke PAD sih belum terasa. Kalau memang untuk pendapatan untuk kelompok yang insya Allah ada sih. Karena dibatasi Mbak, karena si penangkaran. Misalkan itu 10 bertelur sekian untuk sekian bisa dikonsumsi atau dijual dan selebihnya dilepas kembali. Makanya ada penangkaran kan. Dan itu tidak boleh diperjualbelikan secara meluas begitu. Artinya ada kadaristik berapa harus dijual, berapa harus kita tetaskan. Makanya kemarin kita studi ke Pulau Sangalaki kan, melihat hal itu apakah ada persamaan dan ternyata sama di sana seperti itu. Artinya beberapa persen boleh kita konsumsi atau dijadikan itu PADES untuk kelompoknya, bukan PADES sih untuk pendapatan kelompok. Kan tidak mungkin kelompok itu tidak ada sedikit yang masuk ke dia kan, karena harus beli pakan ya kan, biar dan lain-lain sebagainya kan seperti itu. Kalau untuk pengembangbiakan biuku kan memang sudah kita SK-kan di penangkarannya itu kan seperti itu, sudah kita SK-kan bahwa ketua kelompoknya ini dan seterusnya mengadakan pengembangbiakan biuku di daerah RT 1. Nah namun kalau untuk sokongan dana seperti saya jelaskan dulu bahwa memang kita di desa ini kan pelaksana kegiatan itu semuanya sudah ada juknis dari atas, termasuk pengelolaan anggaran ya kan. Artinya kalau di juknis anggaran itu tidak ada, tidak boleh kita lakukan karena itu akan menyebabkan sebuah temuan begitu. Nah namun berdasarkan Perbu Bupati tahun 2019 rasanya itu ada dari CSR. CSR itu dianggarkan setahun itu kalau tidak salah kurang lebih 10 juta lah. Nah, itu langsung masuk ke mereka. Dan itu tergantung pengelolaan dari ketua kelompoknya mau diapakan itu uang 10 juta, yang penting laporannya ke kita ada. Begitu. Karena sudah ada perbuknya itu peraturan bupati untuk itu, emang kita lakukan tiap tahun. Tiap tahun harus kita jaga dan seperti yang saya jelaskan tadi ditetaskan sekian persen dan seterusnya seperti itu Mbak. Jadi kalau kita bikin perdes itu belum bisa, karena perdes itu kan kita melihat dari atas. Nah, karena peraturan dari atas itu kita ikuti dari bawah. Artinya memang tadi ada kegiatan untuk itu, untuk melakukan sebuah peraturan daerah. Namun karena orang tua kita tidak sepakat kalau nama hewan endemik tersebut diganti menjadi beluku gitu loh. Nah jadi artinya dalam hal ini pemerintah desa mensupport ya, salah satunya itu tadi bahwa kita buat kelompok, kita buat grup dan seterusnya untuk menjaga kelestarian biuku tersebut. Namun upaya lain seperti lot aspirasi tetap kita masukkan, seperti bikin gudang atau pondok jaga kan sudah kita lakukan kemarin. Nah, termasuk mesin itu kan dari aspirasinya Pak Haji Wawan. Jadi dari pemerintah daerah, pemerintah desa insya Allah kami tetap siap mensupport dan membacking itu kegiatan Pak, seperti itu. Di desa itu melihat juknis. Nah, apapun juknis itu kalau tidak ada di situ kita tidak berani mengucurkan dana tersebut. Makanya tadi ada anggaran dari CSR yang 10 juta itu. Nah dan lain-lain bisa juga kadang-kadang itu ada bantuan dari dinas lingkungan hidup yang seperti itu kan dikasihkan pakan segala macam. Ya dari sana saja. Artinya kalau dari desa Mbak untuk kegiatan rutinitas seperti beli pakan dan lain-lain itu tidak bisa kita anggarkan karena juknisnya tidak ada. Jadi kalau kita melakukan juknis itu di luar yang dibuat oleh pemerintah atau Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dalam negeri bahkan pusat tidak berani kita mengeluarkan dana tersebut walaupun itu 50.000.
karena itu akan fatal akibatnya buat saya selaku kepala desa kan bertandangan sebuah anggaran yang masuk, kan seperti itu. Jadi ini kan dampak kalau posisi banjir seperti ini lumpur naik. Nah, ini nanti umumnya dari kelompok itu kerja lagi dibersihkan, baru diisi lagi. Ya kelompok dari masyarakat kelompok Pasir Pantai Bigo ini. Oh. Jadi nanti kalau sudah banyak dibersihkan gitu Pak. Dibersihkan lagi, kita isikan pasir lagi. Itu ngambil pasir pakai apa? Pakai mesin. Oh, itu Pak. Iya. Telur ada 3 jenis. Iya. Yang besar sama sekali, kecil, dan tanggung. Oh. Nah, kalau yang kecil itu sudah diakhir atau dipilah. Yang tanggung memang sudah masuk kategori bisa ditetaskan. Namun kalau posisi telurnya lembek, Iya ya. itu belum bisa. Yang ketiga, terakhir, posisi telur besar, putihnya agak terasa, Iya. keras, udah itu bisa masuk. Jadi telur ini mengeras sendiri, Pak. Iya, prosesnya seperti itu. Secara alami dia ditanam dalam pasir dengan jangka waktu kurang lebih 3 bulan. Terus dia membesar sendiri. Iya. Oh, jadi awal netas sudah segede ini, Pak. Ya kalau untuk awalannya ukuran telurnya sebesar ini, nanti dia atasnya tukiknya kecil juga.